semua peserta rapat. Dimohon perhatiannya untuk seluruh peserta rapat, diharapkan mute mikrofonnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ai Nur Hasan, APMSI, Kasubag TU, Bapak Rizky Widya Pratama, SE, Kasih Pengawasan, Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD, Kasih Pelayanan, Ibu Rise Silvana, SSTPM AP, para pengawas, dan para kepala sekolah, serta seluruh peserta rapat yang berbahagia. Rapat Minggon Virtual Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, segera dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Jabar adalah jiwa raga kita.
Untuk selanjutnya, suaranya Teh, punten Teh. Kedengaran Bu? Iya, sudah. Ya. Untuk selanjutnya, laporan yang akan disampaikan oleh pemimpin rapat kepada Ibu Risya Silvana SSTP MAP, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan juga rekan-rekan struktural, Pak Rizky Kasubagteu dan Ibu Santi, Ibu Kasih Pengawasan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, serta staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang hadir di room Zoom rapat minggon hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya di seksi pelayanan. Saya mohon izin untuk men-share screen kegiatan Smart Trend. Sebentar ya, saya izin share screen dulu. Oke. Dilanjut aja langsung ke slide kedua. Kita agak Bapak Ibu, beberapa hari sebelumnya slide ini sudah saya share ke MKKS. Mungkin sudah sampai di tangan Bapak Ibu juga, sudah dibaca-baca mungkin. Saya sedikit menjelaskan saja, mungkin sudah dibaca juga. Baik, kegiatan Smart Trend ini seperti tahun sebelumnya, di mana kegiatan Smart Trend ini merupakan serangkaian kegiatan agama yang dilakukan pada bulan Ramadan ya, untuk kaum milenial yaitu siswa SMA, SMK, dan SLB dengan tujuan membentuk generasi yang beriman dan bertakwa ditandai dengan kecerdasan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut. Izin saya aja yang share screen-nya karena ada beberapa hal yang udah saya revisi ya. Pak Noval, saya aja yang share screen mungkin ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Saya mohon waktu. Sebentar. Apakah sudah bisa terlihat belum ya? Apakah sudah bisa melihat atau belum? Belum, Bu. Oke. Belum tampil PPT-nya. Iya, sebentar ya. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Belum. Ya udah deh, Kang Novel aja deh. Takut sinyal saya jelek. Udah deh, Kang Novel aja nggak apa-apa. Oke, Kang Novel aja. Biar nanti saya agak. Nah, Bapak Ibu, kegiatan Smart Trend ini lanjut. Ini sebenarnya slide sebelumnya. Lanjut ke slide. Nanti akan saya jelaskan yang ini ya. Lanjut, kemudian lanjut terus. Ya, terus. Nah, oke, cukup. Bapak dan Ibu, kegiatan yang tadi Kak. Yang slide ke-10. Oke, Bapak dan Ibu, kegiatan Smart Trend ini kita bahas step by step ya Bapak Ibu biar agak paham karena slide yang tadi belum terlalu berurutan. Baik, untuk kegiatan Smart Trend ini dimulai di tanggal 4 sampai tanggal 28 April di sekolah. Dan untuk launchingnya memang akan di-launching pada tanggal 8 April secara virtual oleh Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur pada pukul 13.30, di mana Smart Trend ini sekarang ada kegiatan ngopi bareng. Ngopi bareng itu adalah ngobrol pendidikan Islam bareng Disdik, Kemenak, Jabar, dan AGPAII. Nah, jadi Bapak Ibu silakan nanti pada tanggal 4 April kegiatan Smart Trend di sekolah sudah bisa dilaksanakan. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Nah,
bagaimana model dan jenis kegiatan smart di sekolah. Yang pertama di sini ada model siswa pondok di pesantren ya. Ibu, di unmute dulu, Bu. Oke, baik. Model dan jenis kegiatan smart di sekolah dapat kita lihat di slide ini. Terdapat 3 jenis. Pertama, model siswa mondok di pesantren, di mana di dalamnya ada salat wajib 5 waktu, sholat sunat, sholat sunat rawatib, duha, tarawih berjamaah, kemudian tadarus Al-Quran, iktikaf, infak, sedekah, dan bakti sosial, ceramah Ramadan, kegiatan kitab kuning atau turats, dan iftar jama'i apabila memungkinkan. Kemudian model ajangan masuk sekolah ini juga yang membedakan adanya di poin I, adanya mabit semalam, itu pun bila memungkinkan. Kemudian yang ketiga ini ada model amaliyah Ramadan di sekolah, di mana Bapak Ibu bisa melihat ada sholat wajib berjamaah, sholat sunat, tadarus, infak, sedekah, dan bakti sosial, serta ceramah Ramadan dan juga mabit semalam bila memungkinkan. Oke, lanjut. Slide 12. Nah, bagaimana materi Smartren ini? Yang pertama, di sini kita bisa melihat adanya akidah dan akhlak. Kemudian materi yang kedua yaitu dipelajari juga Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada fikih, ada tarik, dan Islam rahmatan lil alamin, meliputi materi multikulturalisme dan toleransi, pencegahan bahaya radikalisme, dan tabayun melawan hoax. Oke, lanjut. Nah, apa sih hasil yang diharapkan dari Smartren ini? Dari potensi intelektual, potensi spiritual, dan potensi sosial siswa SMA, SMK, dan SLB melalui Smartren yang 3 model tadi diharapkan kristalisasi karakteristik yang dimana ada taklim, tadrib, dan takzimnya itu semakin terbentuk di satuan pendidikan khususnya di para siswa SMA dan SMK dan juga SLB, di mana pada akhirnya nanti dapat selalu mencerminkan dan mewujudkan jabar juara lahir dan batin. Itu ya. Terus lanjut. Sebenarnya ada poin penting lagi, ini saya lanjut lagi. Nah, ini seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa program kegiatan Smartren ini adanya pelaporan. Pertama dari program kegiatan Smartrennya tetap harus direkap oleh satuan pendidikan. Begitu juga dengan rekapitulasi keterlibatan siswa dalam kegiatan, dan juga daftar hadir narasumber beserta daftar nilai siswa. Karena pada prinsipnya puasa ini bukan libur ya, Bapak Ibu tetap belajar, dan juga foto dan dokumentasi kegiatan dan data-data lain yang sesuai. Jadi semua poin ini tetap harus dibuat laporannya, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang bertanya juga, lanjut slide selanjutnya. Kemudian ada yang bertanya juga, bagaimana untuk siswa-siswi yang non-muslim atau beragama lain. Jadi untuk model pembelajaran bagi siswa-siswi yang beragama non-muslim, model penyelenggaraannya yaitu dapat menyesuaikan ya Bapak dan Ibu, yakni dengan menghadirkan tokoh agama ke sekolah, atau siswa intensif melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadahnya. Tentunya dengan diberi jurnal kegiatan selama berada di tempat ibadah. Nah, bagaimana dengan materinya? Saya rasa materinya sama karena ini global ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa materi untuk siswa-siswa yang non-muslim juga adanya multikulturalisme dan toleransi, pencegahan bahaya radikalisme, dan melawan hoax. Itu saya rasa sama ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, itu Smartren ya Bapak dan Ibu. Dan di dalam Smartren ini juga ada jadwalnya ngopi bareng. Jadi ngopi bareng ini seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa akan di-launching juga, akan dilaksanakan selama 3 kali dalam seminggu. Tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29 April, itu kalau tidak salah setiap hari Jumat ya, pukul 13.30. Nah, ngopi bareng tanggal 15 ini
bersama Kadisdik Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Tanggal 22 Aprilnya ngopi bareng Jabar Bergerak Bidang Keagamaan, dan tanggal 29-nya ngopi bareng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sekaligus penutupan. Nah, ini bagi cabang dinas, satuan pendidikan, kepala sekolah, pengawas, guru, dan juga siswa ini wajib mengikuti jadwal ngopi bareng ini. Jadi tidak hanya siswa saja, jadi jadwal ngopi bareng ini bisa diikuti oleh cabang dinas, satuan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Oke, lanjut. Baik Bapak dan Ibu, tadi saya ingin ke slide yang awal, yang slide kedua atau ketiga ya, Pak Noval, punten. Nah, ini nih yang slide keempat mungkin. Slide keempat mungkin. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini sedikit tambahan saja bahwa dalam kegiatan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, para siswa juga ada kegiatan penulisan musyaf Al-Quran. Penulisan musyaf Al-Quran ini dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan, itu terdiri dari 100 siswa seperti biasa, di mana 100 siswa ini nanti menulis mushaf Al-Quran setara dengan 5 juz Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Ini silakan nanti dipersiapkan karena tahun lalu juga saya rasa sudah dilaksanakan. Dan untuk Bapak Ibu sebagai tambahan ini untuk kegiatan Ramadan, seperti tahun sebelumnya juga ada kegiatan Bubos, buka puasa on the screen, di mana Bubos ini berkolaboratif dengan Jabar Bergerak, di mana kegiatannya akan dilaksanakan di Kuningan. Namun dalam Bubos kali ini masih menunggu pembahasan. Karena tadi Pak Kadis menyampaikan sebelum saya masuk room Zoom, saya kebetulan ada join room juga dengan Pak Kadis dan Pak Wagub, bahwa kegiatan Bubos ini masih dalam tahap pembahasan karena ada peraturan Presiden bahwa untuk pejabat negara tidak boleh melaksanakan buka puasa bersama. Tapi tentunya kita menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan Bubos lebih lanjut. Dan kalau misalnya pun jadi kegiatan ini akan dilaksanakan secara luring, dibuka langsung oleh Bapak Gubernur di Kuningan. Dan untuk Bubos ini nanti akan serentak dilaksanakan juga di 27 kabupaten kota. Dan selain Bubos, Bapak dan Ibu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin bisa ke ke slide tadi yang di bawah, paling bawah tentang Bubos. Nah, itu. Nah, oke, lanjut. Nah, Bubos ini insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 23 April, di mana di dalam Bubos ini juga ada beberapa kegiatan seperti lomba adzan dan lain-lainnya ya. Lanjut. Nah itu. Nah, pelaksanaannya tanggal 28 April, pelaksanaannya di Kuningan dan dilaksanakan oleh seluruh OPD se-Jawa Barat dan Pramuka se-Jawa Barat ya. Di dalam Bubos ini juga ada acara buka berkah yang dirangkaikan dengan penilaian lomba koas. Kemudian pelaksanaannya itu nanti di 27 kabupaten kota dengan menggayat jejaring paguyuban Pasundan dan komunitas Jabar lainnya. Nah, pelaksanaan Bubos itu kalau tahun lalu itu ada di Purwakarta ya, di Bataru, kalau sekarang ada di Kampung Pramuka, di mana Kampung Pramuka atau Kampung KB ini menjadi lokus acara Tikomdik untuk meliput secara live bagaimana pelaksanaan Bubos di sekitar rumah warga ya. Kalau dulu di Bataru mungkin Ibu Hajah Titin ya sebagai artisnya saat itu diliput langsung dan berdialog dengan Pak Gubernur di Bataru, di Campaka, dan sekarang di Kampung Pramuka atau Kampung KB. Nah, kemudian lanjut lagi, kita langsung ke ASN saja, ke rentang ASN. Nah, kemudian tadi seperti yang di slide sebelumnya, ada rantang cinta dari Pemprov ASN. Di sini, makanya tadi saya minta agak diedit-edit dikit, sebenarnya agak lebih rapi sih yang tadi, tapi tidak apa-apa. Jadi rantang cinta dari Pemprov ASN dan non-ASN. Jadi di sini belum ada non-ASN-nya. Jadi rantang cinta ini tidak hanya dari ASN, dari non-ASN juga ada. Nah,
di mana rantang cinta ini sejumlah 27.000 PEX untuk warga prasejahtera gitu ya. Jadi Dinas Pendidikan mencanangkan mungkin ya 100 PEX untuk rantang ASN ini, bisa juga lebih, dan jadi nanti para ASN dan non ASN ini memberikan berupa makanan kepada warga sekitar untuk mereka berbuka puasa. Nah, karena rantang cinta dari Pemprov ASN ini jamnya itu jam 10 sampai jam 12, jadi diharapkan makanannya yang tidak basi, bisa berupa minyak goreng atau mie instan atau yang lainnya, jangan seperti tahun lalu karena dimakannya jam 6 sore tapi dibagikannya dari mulai jam 3 dan nasi sudah ada dari jam 8 pagi. Jadi ada yang basi juga tuh nasi pada saat tahun lalu dibagikan. Nah, itu dari rantang cinta, itu rantang cinta dari Pemprov ASN. Rantang ini bukan merupakan singkatan, tapi merupakan budaya kita, budaya Sunda, di mana dulu itu kita selalu anter gitu ya kalau Lebaran. Nah, ini salah satu bentuk pelestarian budaya kita juga. Jadi Pemprov Jabar membuat nama rantang cinta dari Pemprov ASN. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian ada rantang pramuka. Rantang pramuka ini kalau dulu ada namanya rantang siswa, kalau sekarang namanya rantang pramuka. Nah, setiap siswa menyediakan satu makanan untuk tetangga atau warganya. Sama waktunya juga jam 10 sampai jam 12, itu diharapkan nanti siswa membagikan makanan kepada tetangga atau warga sekitar. Makanannya juga jangan makanan yang cepat basi ya, bisa dan lain-lainnya, bisa untuk berbuka puasa juga, dan nanti mendokumentasikan kegiatannya dan mengupload ke Instagram dengan hashtag rantang siswa dan Bubos 6. Nah, ada pertanyaan dari beberapa partisipan pada saat Zoom tentang rantang pramuka ini, bagaimana kalau ada siswa yang tidak memiliki baju pramuka, misalnya baju pramukanya kekecilan atau sedang dicuci atau apapun lah ya alasannya. Itu boleh Bapak dan Ibu, boleh menggunakan baju yang lain, tapi menggunakan kacu Bapak dan Ibu ya. Jadi menggunakan kacu, jadi memang identitas kepramukaannya itu tetap ada. Tapi kita usahakan memakai baju pramuka, tapi kalau memang tidak ada, boleh menggunakan baju sopan, tapi tetap menggunakan kacu sebagai identitas pramuka. Nah, lanjut di bawahnya. Nah, ini ada kegiatan satu yang baru di Ramadan tahun ini, adanya infak massal aktualisasi Masagi atau imam. Lanjut. Nah, imam ini merupakan, lanjut aja ke proses pelaksanaannya. Nah, tujuan dari yang tadi tujuan dari imam aja. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa imam ini tahun sebelumnya tidak ada, tapi tahun sekarang itu dilaksanakan. Di mana tujuan program imam ini adalah memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya menumbuhkan solidaritas dan perilaku sosial pelajar terhadap sesama. Lanjut, ini karena ada poin pentingnya yang harus saya jelaskan di pelaksanaannya. Terus lanjut. Nah, sistematika program infak massal aktualisasi Masagi atau imam. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Oke, akan saya jelaskan satu persatu dari mulai perencanaan. Jadi, lanjut, Kang Novel. Oke, nah dari mulai perencanaan, cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan membuat juknis dan surat edaran terkait program imam ini yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Nah, kemudian Kepala Cabang Dinas akan melanjutkan juknis ini ke Satuan Pendidikan. Kemudian Satuan Pendidikan membuat program imam sesuai dengan juknis. Dan siswa-siswi pelaksana program imam sesuai arahan Satuan Pendidikan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, kita lihat dari bawah dulu ya. Di sini
program imam ini adalah merupakan bentuknya seperti celengan ya Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi melaksanakan program dengan membuat celengan infak di rumahnya masing-masing, diberi nama Imam Ramadan. Jadi siswa-siswi membuat celengan, bebas celengannya dari botol aqua bekas, nanti dikasih nama, dikasih kertas, namanya Imam Ramadan di aquanya tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian panitia kecil di sekolah membuat koordinator sebagai penanggung jawab program imam. Jadi sekolah membuat panitia kecil untuk untuk menjadi koordinator sebagai penanggung jawab program imam di kelas ya. Nah, kemudian satuan pendidikan membuat panitia kecil sebagai koordinator pelaksana program imam di sekolah. Jadi di kelas itu Bapak Ibu harus ada koordinator kelas, bisa memerintahkan ketua murid atau ketua kelas sebagai koordinatornya. Nah, koordinator kelas ini nanti yang akan merekap siswa-siswa di kelasnya masing-masing. Nah, koordinator kelas ini akan melaporkan kepada koordinator sekolah ya. Koordinator sekolah dibentuk oleh sekolah. Nah, kemudian koordinator sekolah akan melaporkan ke koordinator cabang dinas. Ya, ke koordinator cabang dinas tentunya akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nah, nanti koordinator kelas ya akan tadi seperti yang saya sampaikan akan memberikan laporan hasil infaknya kepada koordinator kelas per hari Bapak dan Ibu. Jadi siswa nanti mengumpulkan, koordinator kelas merekap hasil dari infak per siswa. Nanti dari koordinator kelas akan memberikan laporan kepada koordinator sekolah per hari ya Bapak Ibu, per hari. Dan kemudian koordinator kelas ini, kemudian satuan pendidikan memberikan laporan kepada cabang dinas sebagai koordinator wilayah per hari juga. Nah, nanti cabang dinas sebagai koordinator wilayah akan melaporkan hasil pengumpulan imam ini kepada dinas pendidikan per hari juga. Jadi nanti panitia provinsi akan merekap laporan per hari dan jumlah keseluruhan capaian program dari imam dari cabang dinas. Jadi setiap hari itu selalu direkap berapa hasil infak setiap siswanya, dilaporkan ke satuan pendidikan melaporkan ke cabang dinas akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, nanti sebagai bahan evaluasinya bahwa koordinator satuan pendidikan memberikan laporan akhir kepada koordinator cabang dinas pendidikan. Nanti di cabang dinas juga akan dibentuk tim untuk merekap hasil infak massal aktualisasi Masagi ini. Nah, dari cabang dinas tentunya juga akan melaporkan hasil akhir dari program imam ini kepada panitia provinsi. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Lanjut. Nah, mungkin bisa seperti ini Bapak dan Ibu, di mana nanti botol air minum bekasnya bisa dikasih label, di checklist mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan Bapak Ibu sebagai bahan informasi juga tambahan bahwa infak massal aktualisasi Masagi ini dimulai tanggal 1 Ramadan ya. Tanggal 1 Ramadan ya Bapak Ibu, bukan tanggal 1 April tapi tanggal 1 Ramadan. Nanti kalau tanggal 1 Ramadannya jatuh pada tanggal 3 ya disitulah, atau tanggal 2 ya disitulah kita memulai, maksudnya siswa-siswa memulai untuk melaksanakan infak massal aktualisasi Masagi ini ya. Kemudian lanjut. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti uangnya dikemanakan gitu kan ya. Perlu diketahui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun cabang dinas tidak menerima uang ya, tidak menerima uang Bapak dan Ibu. Jadi hasil dari infak massal aktualisasi Masagi ini atau imam ini silahkan bisa langsung disalurkan oleh sekolah kepada yang membutuhkan, atau bisa lewat lembaga resmi penerima infak seperti BASIS, Basnas, Panti Asuhan, Panti Jompo, dan lain-lain.
Itu ya Bapak Ibu perlu ditekankan sekali lagi karena ini sifatnya ada nominalnya, mungkin jadi kami di cabang dinas maupun dinas pendidikan tidak menerima uang ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti apabila silakan hasilnya nanti bisa disalurkan langsung oleh sekolah kepada yang membutuhkan atau melalui lembaga-lembaga resmi penerima infak yang tadi kami sebutkan. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan ini bukan foto saya ya, terlalu cantik ini di sini fotonya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang kita rencanakan dalam bulan Ramadan ini yang beberapa hari lagi kita akan laksanakan, semoga mendapatkan rahmat serta kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, selebihnya kami mohon arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pelayanan yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kepada Bapak, disilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pejabat kultural, rekan-rekan pengawas, dan para kepala sekolah serta staf yang hari ini bisa bergabung. Ini hari ini cukup banyak, ada 250-an ya. Mudah-mudahan menunjukkan keinginan tekad kita bareng-bareng lah untuk memperbaiki kinerja bidang pendidikan. Tadi sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Kasih Pelayanan. Yang pasti nanti Bu Kasih, nanti kita bikin tim pengendali dan tim monitoring ya. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, panduan sama tren tadi dilaksanakan secara fleksibel, artinya sangat disesuaikan dengan kondisi sekolah. Misalkan pesantren Ramadan ya, rekan-rekan bisa membawa siswa ke pesantren sekitar sekolah, boleh. Karena saya yakin ada juga sekolah-sekolah kita yang sudah terkoneksi dengan pesantren, apalagi sekolah-sekolah swasta yang di bawah yayasan ya, itu sangat memungkinkan. Silakan aja siswa dibawa ke pesantren, asal memang tetap sekolah mengendalikan ya, jadi tidak menyerahkan lepas, tetap sekolah mengendalikan pendekatan pembelajarannya, karena kan mereka tidak pesantren total ya, hanya beberapa hari saja gitu selama di bulan Ramadan, sehingga kurikulumnya harus efektif ya, harus mengena sesuai dengan target yang kita harapkan. Atau nanti sekolah mengadakan sendiri di sekolah, boleh gitu ya, dengan menghadirkan para ajengan di sekitar sekolah, sehingga tetap saja ya kalaupun sekolah mengadakan internal, tetap kami harapkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pesantren atau para ulama sekitar sekolah, maka disilakan diupayakan ya, mungkin setengah wajib ya, kalau sekolah mengadakan sendiri, tolong hadirkan para kiai, para ajengan sekitar sekolah. Bagaimana cara memilihnya? Kita lebih baik minta ke MUI saja, karena bagaimanapun MUI sebagai media fasilitator ya, ketimbang kita nyari sendiri, khawatir nanti ada yang memberikan label A, B, C, D, kita repot juga. Biarkan nanti MUI yang menyiapkan, tinggal kita butuhnya kapan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, tadi juga Bu Kasih sudah menyampaikan ada yang disebut dengan infak ya. Imam apa Bu? Imam ya? Infak ya, infak setiap hari. Tolong ini diatur, jangan sampai nanti mispersepsi. Namanya infak kan tidak wajib ya. Infak itu sedekah. Tetapi kalau mereka mau tiap hari itu lebih baik. Jumlahnya juga nggak usah gede-gede lah gitu. Kecuali memang anak orang mapan, silakan aja. Yang harus nyampe ke KCD itu bukan uangnya,
tapi datanya. Nanti Bu kasih pelayanan dibuat model pelaporan data ya. Jadi lapor ke KCD itu 1 minggu sekali. Tolong itu datanya masuk ke kita. Uang mah nggak usah, datanya aja. Yang kedua, juga sekolah juga jangan mengendalikan uang. Saya khawatir nanti mengendalikan uang, ada yang hilap, ya, kemudian uangnya belok, liar, apa sekolah mikiran oge kudu nguruskan. Tujuan kita adalah pertama ibadah, yang kedua pembelajaran karakter, pendidikan karakter. Sehingga polanya harus betul-betul pemberdayaan siswa. Siswa masuk ke kencelengan, kemudian oleh siswa diatur kembali, baru diserahkan ke masyarakat sekitar atau kedua apa, semuanya harus melibatkan siswa. Karena tujuan kita pemberdayaan, bukan nyari duit, tapi pemberdayaan, ya, pemberdayaan siswa. Kemudian pendidikan karakter siswa, tujuannya itu. Jadi semangat berbagi, semangat ngasih orang itu kudu muncul di situ. Sehingga diupayakan semuanya siswa yang melakukan. Sementara kendali itu bukan ke kendali fisik ya, tapi ke kendali administratif. Jadi sekolah KCD mengendalikan administrasi pelaporan bahwa minggu ini kelas A, siswa A kelas A ya, misalkan kelas A sekian, kelas B sekian, itu kendalikan pelaporannya sampai ke tingkat KCD. Kemudian sekolah memfasilitasi bagaimana penggunaannya ya itu ya. Jadi tolong semua berbasis siswa. Yang kedua, kita fokusnya orientasinya adalah pendidikan karakter dan pemberdayaan siswa. Itu. Kemudian yang berikutnya, di luar itu sekolah bisa mengadakan hal-hal yang lain karena ini juga tidak mutlak hanya ngurusin tentang pesantren Ramadan ya, tapi banyak juga kegiatan kesiswaan dan pembelajaran. Yang jelas rekan-rekan juga sama seperti saya lah sebagai orang tua siswa, bagaimana merasakan bahwa saat-saat ini apalagi di saat pandemi anak-anak didik kita seolah-olah lupa dengan kehidupan yang sebenarnya. Mereka hidup dengan komputernya, dengan laptopnya. Bukan nggak perlu. Perlu. Komputer, laptop, HP perlu. Selama fungsional. Gitu ya. Nah, tapi faktanya, namanya nggak barudak lah. Gitu ya. Kadang dipakainya ke nutup pararugun, nutup perlu. Akhirnya mereka hidup di alam angan-angan. Padahal mereka hidup dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan lingkungan. Gitu ya. Oleh sebab itu, saya dari awal sudah meminta Bu Kasih pengawasan ya, agar kurikulum sekolah berbasis proyek. Bukan tentang pembelajaran saja di sana. Di sana juga tentang bagaimana mengembalikan mereka ke kehidupan sebenarnya. Tentang karakter mereka juga gitu ya. Sehingga selain sematren, tolong pembelajaran lebih mengena agar mereka mengenal kepada lingkungan yang sebenarnya. Berbasis proyek itu jauh lebih baik. Kalau ada basis yang lain silakan aja lah. Itu menjadi metode yang bisa rekan-rekan lakukan. Itu ya, sekali lagi agar kegiatan di bulan Ramadan bisa lebih tertib, terkendali, kemudian dibuat sistematis sehingga waktu yang tersedia bisa efektif ya. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita ini satu keluarga ya, satu tim, sehingga komunikasi kita harus baik. Kalau ada apa-apa, silakan konsultasi, lapor untuk mencari solusi kira-kira seperti apa yang lebih aman untuk kita semua. Cabang dinas, pengawas, kepala sekolah, guru, ya kita satu sama lain saling melengkapi dan saling menutupi. Sehingga kalau kita kompak, insya Allah semua hal yang semua masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu, sekali lagi silakan pedoman sematren dipahami kembali. Kemudian nanti di KCD Bu Kasih pelayanan dibuatkan tim pengendali, kemudian tim monitoring, sehingga kita bisa membantu berbagai hal dan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh sekolah. Saya kira itu Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak atas arahannya. Untuk selanjutnya, mangga kepada Bapak Kasubag TU. Barangkali mau memberikan arahan. Ya, Yanti, makasih. Ya sama-sama Pak. Saya cuma hanya menambahkan dan mengingatkan aja
Yang saya hormati rekan struktural di cabang Dinas Pendidikan wilayah 4, yang terhormat Kepala KCD, saya hormati pengawas, Kepala SMA, SMK, SDB, Secadin wilayah 4, Kasubag TU cabang Kasubag TU sekolah, cabang Dinas wilayah 4, staf KCD, rekan pegawai cabang Dinas Pendidikan wilayah 4. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama perlu kami sampaikan, kami intinya mengucapkan karena sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan, kami mengucapkan selamat datang di bulan Ramadan, karena antara tunggu pengumuman dari pemerintah pusat tepatnya untuk tanggal, waktu, dan kita mulai berpuasa. Mudah-mudahan nanti puasa kita diterima Allah dan kita mendapat barokah. Yang selanjutnya kami juga atas nama cabang Dinas Pendidikan wilayah 4 mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila dalam penugasan dan kesempatan dan pelayanan kami masih banyak yang belum memenuhi harapan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekolah yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan absen KIMOP. Nah, ini absen KIMOP masih banyak yang belum mengabsen di setiap sekolah. Jadi mohon untuk Kasubag TU sekolah supaya mengingatkan satuan pendidikan khususnya pegawai di sekolah untuk selalu mengabsen KIMOP, mengisi TRK dan mengisi SKP dan kuesioner. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menginfokan bahwa pengajuan honor bulan Maret BOPD KCD wilayah 4 sudah sampai ke tahap SPP, dan mudah-mudahan ini juga di awal bulan nanti April cair, tidak terlambat waktunya. Serta untuk proses BPMU sedang melengkapi syarat-syarat administrasi yang belum dan masih memenuhi persyaratan di sekolah-sekolah swasta. Di antaranya yaitu masih ada yang belum menyerahkan NPWP, buku tabungan yang kurang jelas fotokopiannya, dan RKAS, serta aplikasi yang masuk ke SIP BPMU. Ini tolong juga untuk bisa ditindaklanjuti bagi sekolah yang belum, tadi saya sampaikan, yang belum memenuhi syarat tersebut, dan nanti bisa berkoordinasi dengan BPP Cadin wilayah 4. Dan selanjutnya juga kami informasikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 akan ada sosialisasi SIPD dari BPKAD Provinsi Jawa Barat. Tempatnya, lokasinya di SMK 1 Kerawang. Selanjutnya, untuk sekolah baik negeri maupun swasta dalam menghadapi bulan Ramadan dan menjelang nanti juga Lebaran, tolong perketat pengamanan di sekolahnya masing-masing. Kenapa saya menyampaikan dan mengingatkan ini? Karena selalu setiap tahun ada informasi-informasi menjelang puasa ataupun menjelang Idul Fitri ini banyak kehilangan. Di antaranya yang sering saya nerima laporan itu ya kehilangan komputer, laptop, dan alat praktek. Ini tolong perketat pengamanan di sekolahnya masing-masing, terutama di malam dan menjelang pagi. Ini kejadian yang sering dilakukan di sekolah. Tolong ini bisa disampaikan kepada pegawai Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya di satuan pendidikan masing-masing.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan ikhlas serta barokah. Amin. Ya Mungkin Rabbi. itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PU yang telah memberikan informasi dan arahannya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Pasti Pengawasan, mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlempar-lempar dari laptop, jadi saya menggunakan HP. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak KCD. Mohon izin Pak KCD, Bapak Ibu struktural dan staf KCD wilayah 4. Tadi sampaikan bahwa satuan pendidikan harus bisa mengintegrasikan kegiatan pembelajaran yang tentunya mengarah kepada bagaimana siswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan. Jadi mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah dibantu dengan atas bimbingan dari para pengawas untuk bisa membuat rencana pada kurikulum di mana kegiatan pembelajarannya mengharapkan adanya aktivitas siswa yang terimplementasi dalam kehidupan. Salah satunya lewat kegiatan proyek ataupun pada kewirausahaan ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang tentunya mengajak peserta didik jauh lebih aktif untuk bisa menyerap kompetensi yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi tentang kaitan dengan ADEM, Pak. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu salah satu yang diberikan amanah untuk melaksanakan kegiatan ADEM dan juga repatriasi, di mana kegiatan ADEM ini adalah membantu pemerintah pusat untuk bisa memberikan layanan pendidikan bagi siswa-siswa yang datang dari wilayah timur, khususnya Papua dan Papua Barat. Di KCD wilayah 4 ini ada 3 sekolah yang sudah melaksanakan. Yang pertama adalah SMK 2 Subang kalau salah, kemudian dari SMK 2 Subang, SMKS Mutiara Bangsa, dan juga satu lagi Nur Hasanat kalau tidak salah. Nah, sekolah-sekolah ini yang sudah melaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan siswanya sudah cukup banyak. Di SMK 2 itu ada 10, di SMKS Mutiara Bangsa ada 15, sementara yang dari Pak Sugiono saya belum dapat laporan jumlah siswa yang ada di sekolah beliau. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kita wajib untuk memberikan layanan bagi semua siswa, baik itu ada di internal di Jawa Barat ataupun dari luar Jawa Barat. Untuk yang ADEM itu ada yang dari Papua dan Papua Barat saat ini, sementara untuk repatriasi adalah siswa-siswa dari migran, maksudnya orang tuanya menjadi tenaga yang ada di luar negeri, khususnya di perbatasan Indonesia, yaitu di Malaysia, dan mereka ditarik untuk bisa melanjutkan pendidikan di Indonesia ini. Nah, itu sekilas tentang kegiatan ADEM. Nanti mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan menginformasikan kegiatan ini sehingga mudah-mudahan masih banyak sekolah yang bisa menerima siswa-siswa yang memang butuh layanan pendidikan khususnya di Jawa Barat. Berikutnya perlu memberikan informasi juga Bapak dan Ibu, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adanya program Guru Juara sebagai salah satu program unggulan pendidikan Jawa Barat yang tertuang di dalam strategi Renstra 2018-2023. Nah, di mana untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat, maka akan diadakan kegiatan fokus discussion. Nah, untuk kegiatan fokus group discussion ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan penyeleksian. Nah, di mana Provinsi Jawa Barat meminta KCD untuk menyampaikan usulan, akan mengusulkan sebanyak 10 pengawas, 10 kepala sekolah, dan 10 guru. Nah, kami kemarin sudah menyampaikan usulan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nanti akan dilakukan penyeleksian. Penyeleksian itu sendiri terkait dengan ada vote ya, ada vote yang harus dilakukan oleh
pihak teman-teman yang ada di satuan pendidikan yang ada di KC di wilayah masing-masing seperti itu. Pak Rizky bisa screen share itu share screen-nya, soalnya saya di HP nggak bisa share screen. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang masuk pada kegiatan FGD ini ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman yang kita usulkan itu mudah-mudahan nanti menjadi perwakilan dari KCD wilayah 4 yang lolos untuk seleksi menjadi peserta FGD ini, di mana peserta FGD ini nanti akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah analisis sekolah terkait pembentukan kebijakan mengenai pengelompokan sekolah dan ketentuan sekolah ekstrim. Yang dimaksud dengan pengelompokan sekolah ini, selama ini pengelompokan sekolah itu kan sudah pada grade A, B, C seperti itu. Di mana kriteria grade A, B, C untuk saat ini mungkin sudah tidak relevan lagi. Nah, Provinsi Jawa Barat akan meminta masukan, usulan nanti pada fokus discussion ini, bagaimana nanti seluruh peserta mampu merumuskan faktor-faktor penilaian sekolah sehingga memiliki satu pandangan yang sama dalam menentukan penilaian sekolah. Jadi tidak lagi mungkin berbicara berada di perkotaan atau berada di wilayah ibu kota, tetapi bagaimana walaupun sekolah itu berada di pinggir, tetapi sekolah ini menjadi kriteria sekolah yang masuk pada grade A ataupun grade B. Nah, ini yang menjadi bahan yang harus akan dianalisis oleh tim FGD nanti, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman yang kita usulkan ini memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian teman-teman ini juga yang akan masuk pada FGD nanti itu mampu mengupas berbagai permasalahan yang dihadapi kepala sekolah, baik yang sudah diangkat maupun calon kepala sekolah yang nantinya teman-teman kepala sekolah dan calon kepala sekolah ini memiliki kemampuan untuk bisa ditempatkan di sekolah-sekolah yang ekstrim. Yang disebut dengan sekolah ekstrim itu adalah sekolah-sekolah yang memang jauh dari perumahan gitu ya, sehingga mungkin ketersediaan siswanya cukup sulit dan sebagainya, sehingga bagaimana kemampuan itu bisa dimiliki oleh para kepala sekolah sehingga memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk mengembangkan sebuah sekolah. Nah, kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, peserta FGD ini adalah mampu pengambilan data itu hampir semuanya itu dari Dapodik. Yang melakukan kegiatan pengambilan data itu adalah Kemendikbud Ristek, sehingga Provinsi Jawa Barat dalam hal ini GTK belum memiliki database mandiri yang valid. Nah, sementara untuk bisa digunakan sebagai data untuk menentukan guru yang artinya yang punya kompetensi itu akan kesulitan. Oleh sebab itu dibantu oleh kegiatan FGD ini, mudah-mudahan didapatkan bagaimana usulan-usulan atau rumusan-rumusan mekanisme pendataan yang akan dikelola oleh bidang GTK secara mandiri demi pendataan GTK yang lebih komprehensif. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki wawasan yang luas, kemudian yang memiliki integritas dan juga kemampuan untuk bisa menuangkan dalam sebuah rumusan. Kemudian yang ketiga, analisis terkait pembentukan kebijakan mengenai mekanisme sistem penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, Provinsi Jawa Barat saat ini belum memiliki sistem penilaian kinerja secara khusus yang menaungi penilaian GTK di Jawa Barat, sehingga sulit untuk mengadakan atau memilih kategori GTK juara. Nah, di mana pada saat ini penilaian kinerja guru baru sebatas menentukan baik dan kurang baik, sementara belum bisa menentukan baik pada personal A dengan personal B itu perbedaannya di mana secara kompetensi ataupun secara hal yang lain. Nah, ini yang akan dibahas di kegiatan FGD nanti. Nah, tetapi untuk bisa menjadi
peserta pada kegiatan FGD ini akan dilakukan penyeleksian. Oleh sebab itu setiap KCD akan sudah mengusulkan pada hari kemarin terakhir itu 10 pengawas, 10 kepala sekolah dan 10 guru. Nah, nanti teman-teman guru dan kepala sekolah atau tenaga kependidikan ini apa yang menjadi tanggung jawabnya? Yang pertama adalah melakukan pemilihan melalui sistem voting pada link. Ada linknya nanti kita share ya Bapak dan Ibu karena saya tidak bisa share screen. Itu pada si Cakap Jabar. Nah, kemudian pemilihan dilakukan untuk menentukan delegasi masing-masing cabang dinas untuk seluruh komponen, baik pengawas, kepala sekolah, dan guru. Sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman mau memvote yang kita usulkan, mudah-mudahan punya jumlah vote yang banyak sehingga kita punya perwakilan untuk bisa menjadi suara yang bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi khususnya dari KCD wilayah 4 ini. Kemudian pemilihan ini ada rentang waktu yang disediakan Bapak dan Ibu. Nanti kita akan sampaikan rentang waktunya seperti apa. Nah, ketentuan peserta di cabang dinas yaitu namanya itu akan dikirim, sudah dikirim kemarin, kemudian terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Kemudian mereka sudah mengisi atau mengisi isian kuesioner yang pada bulan Februari dan bulan Maret. Kemudian memiliki video profil yang menjelaskan mengenai profil dirinya. Jadi apabila Bapak dan Ibu nanti yang diusulkan belum ada profilnya, silakan nanti membuat profil yang durasinya 1 menit untuk bisa nanti dilihat oleh di-vote oleh oleh audiens sehingga kita mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Kemudian bersedia berkomitmen untuk selalu hadir dalam rapat FGD karena FGD ini akan dilaksanakan kurang lebih 3 kali kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, kegiatan yang dilakukan alurnya Bapak Ibu tanggal 23 Maret kemarin adalah kita usulan. Tanggal 24 sampai 26 Maret itu adalah pengiriman nama perwakilan oleh Cadisdik kemarin terakhir. Kemudian tanggal 29 Maret pengecekan sistem pemilihan. Kemudian 30 sampai 1 April itu pemilihan delegasi. Nah, ini yang dilakukan vote-nya dari tanggal 30 Maret sampai 1 April. Kemudian finalisasi data hasil pemilihan oleh sistem itu tanggal 4 April dan pengumuman nanti siapa yang akan lolos menjadi peserta FGD ini pada tanggal 5 April. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan FGD yang akan dilakukan oleh Distrik Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan perwakilan yang kita usulkan dari KCD wilayah 4 ini akan menjadi wakil KCD untuk bisa memberikan masukan rumusan terkait dengan nantinya guru juara atau jabar juara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari satu lagi Bapak dan Ibu mungkin terkait dengan izin memimpin. Bapak dan Ibu, izin memimpin itu ada persyaratan yang harus disampaikan dan form tentang standar awal atau standarnya itu sudah kami share kepada FKSS. Mudah-mudahan itu sudah sampai kepada Bapak Ibu kepala sekolah swasta dan nanti ada syarat-syarat yang spesifik yang harus dimiliki oleh calon pemimpin satuan pendidikan. Kemudian untuk izin mendirikan sekolah bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengusulkan dan belum dilakukan tindak lanjut, mohon Bapak dan Ibu konfirmasi ke pihak KCD supaya kami bisa segera menindaklanjutinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pribadi beserta keluarga juga mohon maaf. Kita menjelang Ramadan ini jika ada salah tutur kata perilaku yang tidak berkenan, saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Ramadan kita akan diberi keberkahan, dimudahkan dan kita mendapatkan pahala yang sangat berlimpah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pengawasan yang telah menyampaikan berbagai arahannya. Untuk selanjutnya, barangkali Bu Kasih Pelayanan mau menambahkan? Ada tambahan lagi, Bu? Ibu Risa, punten. Cukup. Ya. Barangkali Pak KCD
Ada tambahan lagi? Atau kita lanjut ke sesi tanya jawab? Ya, baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, mangga kepada Bapak Asep Dik-Dik dari SMKN 1 Legon Kulon yang dari tadi sudah raise hand. Mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KCD, Pak Ayu Nur Hasan, juga Ibu Kasih pengawasan, Bu Kasih pelayanan, dan juga Pak Kasubag, dan juga rekan-rekan para pengawas dan kepala sekolah sewilayah KCD 4. Mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan berkenaan dengan pelaksanaan smartren yang dilaksanakan di sekolah. Nah, di sini menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak KCD, bahwa model pelaksanaan pesantren di sekolah itu ada 3 model. Yang pertama adalah model mondok di pesantren, kemudian yang kedua modelnya adalah mendatangkan atau istilahnya ajengan masuk sekolah, dan juga yang terakhir adalah amaliyah yang dilaksanakan di sekolah. Nah, mengingat di sini karena adanya yang disampaikan oleh Pak Ayu adalah adanya model pelaksanaannya bersifat fleksibel, yang mana menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa kegiatan yang 3 model itu sebetulnya intinya sama, yang cuma ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya. Nah, di sini apakah kegiatan model itu dilaksanakannya flat, misalkan kita ngambil modelnya mondok di pesantren, apakah dari tanggal 4 sampai 28 itu harus model itu yang dilaksanakan, apakah bisa secara fleksibel, misalkan minggu pertama kita modelnya di mondok pesantren, minggu kedua modelnya adalah ajangan masuk sekolah, atau minggu selanjutnya kita modelnya adalah amaliyah di sekolah. Nah, ini mohon penjelasannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya boleh, Pak. Fleksibel aja, Pak. Yang penting tujuannya ya sama lah dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Mau kombinasi, misalkan 1 minggu baru dibawa keluar pesantren, gitu ya, boleh. Sisanya mau di sekolah, boleh, gitu ya. Yeah. Atau misalkan ke pesantren hanya dalam seminggu, hanya beberapa hari, juga boleh. Silakan aja lah. Yang penting sih semua bisa dilakukan dengan baik, kemudian dapat dikendalikan oleh sekolah. Kemudian juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Misalkan nanti mendatangkan ajengan. Kita menghindari polemik ya, karena saat ini kita masih berhadapan dengan banyak persepsi ya. Supaya tidak jadi polemik ke kita, MUI aja lah. MUI tolong, misalkan ada di kecamatan ada MUI, minta rekomendasi buat di sekolah kami kira-kira ajangannya siapa, gitu aja. Kalau sekolah punya daftar, kasih ke MUI, kalau ini boleh enggak, gitu aja ya. Jadi menghindari polemik, tujuan baik jadi dimaknai keliru oleh masyarakat. Ya, gitu ya, gitu aja sih. Kemudian yang berikutnya tadi ya, jadi fleksibel, mau misalkan full di pondok pesantren silakan, mau setengah-setengahan dengan di sekolah silakan, atau di sekolah semua juga silakan aja. Tetapi tadi tolong kalau di sekolah semua tidak internal sekolah, tetap dia minta menghadirkan ajengan dari luar. Itu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, saya mau bertanya dulu. Sebentar, mohon maaf. Mohon maaf untuk semuanya, untuk kelancaran dan ini sistematis diurut berdasarkan raise hand ya, Pak, yang bertanya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya, mangga kepada Bapak Dadang dari SMA 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaannya
ini mungkin hanya saya saja, mungkin yang lain tidak. Masalah laporan harian, saya mohon ke KCD ada aturan tertentu lah tentang laporan harian. Laporan harian ada aturan tertentu, kemudian kalau sudah dilaporkan harian, jangan dilaporkan lagi ke SMA KCD 4. Bala, HP-na bala gitu ya. Jadi ada aturan tertentu apa yang harus dilaporkan harian itu. Jangan sampai apel pagi dilaporkan. Sasubang ada 100 sekolah melaporkan 100 apel pagi. Pinuh. HP. Jadi ada aturan misalnya kegiatan yang penting lah, yang penting misalnya sekolah ini juara ini atau ada kegiatan IHT itu, jangan apel pagi dimasukkan semua gitu ya. Setelah apel pagi dilaporkan ke laporan harian, dilaporkan oke ke SMA KCD 4 atau Pinu. Itu saja. Jadi tolonglah kepada pihak KCD aturan dalam laporan harian, aturan mana yang harus dilaporkan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Mohon maaf, SMA Muhammadiyah Subang bisa bertanya? Punten sakedap Bapak, berdasarkan urutan ya Pak, nanti dipanggil ya Pak. Punten. Raise hand Pak, pakai raise hand. Mangga Bapak, Pak KCD barangkali mau menanggapi dulu yang dari Pak Dadang. Pak Punten. Kita sambil mengerjakan yang lain ya. Iya. Ya nanti Pak Dadang handphonenya ganti. Laporan harian diatur sama Pak KTU ya. Silakan teknisnya ya. Yang jelas ini Pak, yang jelas ini hasil evaluasi di distrik provinsi. Yang pertama ya, hari ini kita dihadapkan dengan era media sosial. Itu ya pertama kuncinya. Yang kedua, hasil evaluasi dari Pemprov Jabar, ternyata kemampuan kita mengupload kemudian menguasai medsos kalah sama Jawa Tengah. Itu. Sehingga kalau rekan-rekan searching tentang kinerja, maka yang muncul tuh Jawa Tengah. Sangat jarang di Jawa Barat. Mulai dari situlah kita didorong harus banyak-banyak mengupload berbagai informasi di media sosial, sehingga di IG, kemudian di Facebook, di Twitter. Dari situlah kita dorong agar kepala sekolah melakukan hal yang sama, termasuk di KCD. Sehingga saya minta di KCD dibuat tim sampai satu hari bisa mengupload 50 informasi gitu ya tentang kegiatan yang ada di kita. Itu filosofinya. Sedangkan teknis silakan diatur dengan Pak KTU. Yang jelas, tolong itu harus dilakukan agar media sosial itu betul-betul dipenuhi oleh nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di sekolah. Jangan tentang suujon di media itu. Kalau kita media itu tentang suujonnya ngomong ngejelam maungkul. Nggak ada yang baik-baiknya gitu ya. Itu fakta ya, fakta. Artinya ya kita juga harus berbuat gitu. Kita komentar juga nggak bisa. Ya kita juga siarnya lah kebaikan, bukan tentang tentang agama aja, tentang berbagai hal yang baik kita publikasikan gitu ya. Apa yang dikerjakan kepala sekolah, misalnya kepala sekolah ke ngoret rumput, share. Kepala sekolah ke nyekalan panto, share gitu ya. Tapi ulah ke ngarokok mah tebalai gitu. Kita mah ngarokok mah cukup di ruang kepala sekolah, pemilu di share. Kepala sekolah ke nana tangan, di share, naon lah. Ke lempang wae mau bisa di share, ke pakai sepatu kayak ke tali sepatu talian di share. Sebanyak-banyaknya hal baik biar nilai-nilai baik itu bisa menguasai medsos. Ulah kalah jeung fitnah jeung suujon segala macam ripuh ningali. Karena hari ini ya mereka anak-anak kita lihatnya itu gitu. Mereka tidak lihat keluar kamar apa dikerjakan oleh bapaknya, ibunya, apa yang dikerjakan temannya nggak dilihat. Mereka baca di IG. Wah, keur pamer harta, keur balanja, jalan-jalan melipas. Tawa itu tinggal teh. Anak-anak kita suka yang begitu ya stres atuh. Ya akhirnya kan konslet itu kan bahaya. Itulah sebabnya saya bilang kurikulum kita dorong ke proyek. Jangan terlalu mereka difokuskan di ruangan. Turun ke lapangan, turun ke ruangan ke halaman sekolah, keluar kamarnya, ke pekarangan, ke lingkungan masyarakat. Itu hanya untuk menutupi ya, untuk mengimbangi digitalisasi sekarang ini. Itu ya Pak ya.
Nah, bagaimana teknis pelapor ke KCD? Mangga Pak KTU ngatur ya. Nuhun Pak TB. Ya, mangga untuk selanjutnya kepada Bapak yang dari SMA N 1 Serang Panjang. Mangga Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kacadin, Pak Kasubag, Ibu Kasih Pengawasan, Ibu Kasih Pelayanan. Ya, ada hal yang ingin saya sampaikan. Di SMA Negeri 1 Serang Panjang, pada tahun 2020 itu ada yang mengajukan kenaikan tingkat. 2 orang. Yang satu itu sudah beres, namun yang satu lagi pada saat itu pengajuannya itu adalah Desember 2020. Pak sudah lulus, diterima. Namun pada bulan Januari 2021, Paknya sudah terbit. Berkas bahkan sudah diambil di bulan Maret 2021. Hanya sampai dengan sekarang ini kenaikan tingkat dari 3B ke 3C sampai saat ini belum terbit. Jadi pengajuan tahun 2020, Pak 2021, 1 orang guru atas nama Pak Kiki, sampai hari ini SK-nya untuk ke 3C belum terbit, itu harus ditanyakannya kepada siapa itu. Terima kasih. Mangga Pak KTU atau yang pengelola kepegawaian. Ada Pak KTU atau pengelola kepegawaian? Ya Pak, ada Pak. Ya, Dianti udah masuk suaranya. Mangga Pak Dida. Ya, masuk Pak Dida. Mohon izin Pak Kasubag, Pak KCD. Untuk usulan kenaikan pangkat Pak ya, betul ada permasalahan problem dari kenaikan japung Pak. Jadi itu sudah disampaikan ke kepegawaian bahwa untuk usulan kenaikan pangkat dari 3B ke 3C, kemudian dari 3D ke 4A, itu kan mereka naik jenjang Pak ya. Nah, itu terkendalanya di usulan jabatan fungsional guru. Jadi untuk jabatan fungsional guru itu sekarang untuk yang periode dari 2020 itu harus dilantik dulu Pak. Dan usulannya itu sudah kita sampaikan dari 2019 sampai yang terakhir kemarin. Malah yang kemarin terakhir kita dari KCD 1 sampai 13 itu mengusulkan bahwa untuk yang akan ikut penilaian PAK di 2021 kemarin Desember Pak ya, untuk di SK pangkat April 2022 itu tadinya kita inginnya ditolak untuk yang 3B ke 3C dan dari 3D ke 4A. Kenapa? Karena hutang kita di tahun-tahun sebelumnya dari 2019 sampai dengan 2021 itu masih menumpuk, terutama untuk yang sudah lulus PAK-nya tapi SK-nya belum bisa diusulkan. Ya karena mereka harus diusulkan untuk japungnya dulu. Seperti itu Pak. Dan usulannya itu sekarang masih di Disdik dan masih menunggu proses usulan dari Menpan EB untuk usulan japungnya tersebut. Untuk japung guru ya, japung muda dan japung madya. Mungkin itu Pak yang dapat disampaikan terkait usulan japung yang masih tertunda dari 2019 sampai yang terakhir kemarin 2021. Mudah-mudahan lancar ya Pak ke depan. Pak, mangga. Jadi mohon maaf untuk yang dari 2019 SK PAK-nya belum bisa diusulkan untuk naik pangkat. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Enggak. Ya, terima kasih Pak. Mangga Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus Setiawan kepada Pak Agus Setiawan dari SMN 1 Cikampek. Mangga Pak, silahkan. Pak Agus, SMN 1 Cikampek. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan program
infak massal ya, Mas Agi tadi yang disampaikan oleh Bu Kasih Pelayanan. Kalau saya mencatat tadi bahwa kita mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah mulai melaksanakan infak. Sementara sebelumnya Ibu Kasih menyatakan bahwa itu nanti diatur berdasarkan juknis pengumpulannya. Pertanyaan saya, apakah juknisnya saat ini sudah ada atau belum? Karena saya khawatir kalau kita berjalan tanpa juknis yang jelas atau yang pasti kita salah arah atau salah melangkah. Mudah-mudahan juknisnya sudah ada sebelum bulan Ramadan sehingga kita dapat langsung action sesuai dengan petunjuk yang ada. Yang kedua terkait dengan pelaporan infak itu sendiri. Tadi kan berjenjang, mulai dari laporan dari siswa kepada KM-nya, koordinator kelas, kemudian koordinator kelas kepada sekolah kepada KCD. Kalau umpamanya laporan dari siswa kan menggunakan celengan dari rumahnya ya, supaya tidak terlalu berbelit-belit. Bagaimana kalau dari siswa itu laporannya per minggu aja, karena ke Cadin juga laporannya per minggu gitu, karena kan anak menabung ya, infaknya itu dikumpulkan dulu di rumah. Nah, setiap per 4 hari dilaporkan ke koordinator kelas laporan ke sekolah, baru dilaporkan ke Cadin, biar nggak setiap hari laporan gitu Pak, agak repot juga. Itu aja mungkin Pak, Ibu Kasih dan Pak KCD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak, aja gini Pak, yang infak itu ya tujuannya adalah bukan uangnya Pak, tapi pendidikan karakternya lah, pembelajaran tentang karakter, bagaimana kita tiap hari ya terpikirnya adalah sodako. Karena kalau di Islam kan bukan masalah uangnya, tetapi niatnya ya itu dilakukan tiap hari. Kenapa harus tiap hari? Ya tadi pembiasaan ya. Ya kalau cari gampang sih Pak, nanti aja bubaran Sematren sekalian gitu ya, kalau cari gampang ya. Tetapi kita upayakan tiap hari. Dan tidak mesti di rumah, di sekolah aja bikin celengan lah gitu, nggak masalah. Jangan dibuat ini Pak, kita buat simpel-simpel aja lah. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu pembelajaran tentang semangat untuk bersodakoh. Sekecil apapun kita keluar rumah sodakoh. Ya kalau anak-anak kan nggak mesti keluar rumah kemudian sodakoh juga, karena memang mereka berebut waktu dengan harus mandi, persiapan ke sekolah. Jadi ya pagi hari syukur, pada saat ada di sekolah syukur, ya gitu. Jadi diupayakan setiap hari. Kemudian masukkan ke kain celeng, nggak mesti ada di rumah Pak. Kalau di rumah ribet dibawa ke sekolah juga khawatir di jalannya jatuh gitu ya. Diupayakan ya silakan bisa di sekolah. Kemudian mereka masukin tiap hari. Kalau harus seminggu sekali jadi kalah segede Pak. Kalau sehari 1 juta, seminggu udah 7 juta aku udah masukin ke kain celengan tuh gitu ya. Tapi kalau sehari hanya 1.000, maka pada saat 1 minggu kan 7.000. Nah, pada saat jadi 7.000 seminggu sekali, agak terbayangkan nilai 7.000-nya. Jadi semangat untuk sodakohnya agak terpengaruh dengan kumulatif nilai angka itu. Sehingga diupayakan tetap setiap hari. Kemudian pelaporannya ya tinggal kain celengnya aja dilihat dalam 1 minggu. Misalkan hari Jumat kita buka bareng, berapa setiap orang dapatnya dihitung. Kemudian mau dibagiin silakan duit ya, ada acara bagi-bagi sembako atau ke lingkungan sekolah lah, kedua apa. Tetapi angka-angkanya itu dilaporkan berjenjang sampai ke tingkat KCD sampai ke provinsi. Itu Pak ya, tinggal mekanisme bagaimana cara memasukkan ke kain celeng, silakan diatur ke sekolah yang kira-kira memudahkan dalam pengendalian. Ya kalau di rumah agak repot mengendalikannya Pak, khawatir juga jatuh atau kemana gitu ya. Ya kalau bisa di rumah ya silakan. Kalau misalkan di rumah repot, di sekolah juga silakan. Mana aja yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Itu Pak, tapi sekali lagi tujuannya pembiasaan Pak. Jadi kalau seminggu hanya sekali ngasih, pembiasaan cuma sekali. Tapi kalau seminggu udah 5 kali, 6 kali, udah 5 kali Pak. Gitu. Karena pembiasaan itulah sebenarnya yang akan masuk ke
hati nurani dan sanubari anak didik kita. Jadi kalau 1 bulan itu hanya 4 minggu, berarti kita hanya ngenceleng 4 kali dalam 1 bulan. Tetapi kalau 1 bulan itu ada 20 harian, selama 20 kali tangan kita terus memberi. Maka pembiasaan itulah yang kita maksudkan. Itu Pak ya. Siap Pak, mungkin jadi mekanismenya ya, mekanisme pelaporannya aja yang diatur ya. Makasih Pak. Ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk selanjutnya kepada Bapak Pengawas SAB, kepada Bapak John Termanurung. Disilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak, izin melapor, saya pengawas SLB nih. Bagaimana cara mendapatkan izin operasional untuk sekolah baru? Karena di Kabupaten Karawang itu Pak, tepatnya di daerah Cibuaya ada sekolah rintisan baru Pak. Namanya itu SLB Cahaya Bangsa. Dan saya pada waktu itu sudah monitoring ke sana. Sudah berjalan untuk pembelajaran, tapi secara administrasinya belum ada izin operasionalnya. Bagaimana Pak itu untuk selanjutnya Pak? Terima kasih. Dan yang kedua ini satu lagi, apakah seperti tadi laporan harian itu ngeling tidak ke TRK? Karena kita pengawas juga mengisi TRK Pak. Nanti kita membuat laporan harian ongko, membuat laporan TRK ongko gitu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Yang pertama untuk laporan harian yang diminta oleh kita, itu bisa digunakan untuk TRK. Silakan tinggal diinputkan saja lah, karena pasti tugas pengawas juga mau pakai model apapun, intinya sama gitu ya. Yang kedua, kita akan sedikit merubah pola pembinaan sekolah, kita akan berbasis pengawas. Jadi nanti mulai bulan April kita akan mengadakan pembinaan rutin bergantian per pengawas. Dari mana pembinaan itu sumbernya, informasinya atau bahannya, apa yang kita kerjakan ke sekolah, sehingga pada saat rekan-rekan pengawas ke sekolah, apa yang dilihat, kemudian dibuat pelaporannya, kemudian oleh Bu Kasih pengawasan di semacam dikodifikasi lah, karena kan ada bisa terjadi baru 2 bulan maksud dievaluasi ya, dikodifikasi supaya mempermudah dalam rangka membacanya, sehingga pada saat kita rapat evaluasi betul-betul kita memperhatikan apa yang rekan-rekan pengawas dapatkan pada saat ke sekolah. Itu sih tujuannya ya. Kemudian yang kedua, pendirian sekolah nanti Bu Kasih pengawasan dan pelayanan silakan ini karena ada form-form harus diisi dan itu berbasis online karena harus diinput di aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, itu silakan ya. Yang jelas diharapkan semua sekolah yang berizin lah yang boleh operasi. Sementara yang tidak berizin harus dalam pengendalian sekolah yang berizin. Satu lagi yang saya lupa ya, rekan-rekan harus dipahami bahwa di tengah-tengah kita tidak semuanya Muslim. Ada juga yang non-Muslim ya, ada yang Kristen, Hindu, Buddha ya di sekolah. Tolong itu diperhatikan hak-haknya. Pada saat kegiatan Sematren, mereka juga diberikan hak untuk mengikuti kegiatan di lingkup agamanya masing-masing. Ya. Itu ya nanti diatur di internal sekolah. Jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja, sementara anak-anak kita yang Muslim ke pesantren atau mendatangkan ulama, ya mereka kita kirimkan aja ke pengajian di lingkup agamanya. Itu ya. Terima kasih. Untuk izin sekolah, maka ke Bu Kasih pengawasan ya, apa yang sudah ada, apa yang belum Pak ya? Iya Pak, hatur nuhun Pak KCD. Boleh Pak sedikit menambahkan Pak? Ya, mangga Ibu. Pak, pertama mungkin terkait dengan izin pendirian sekolah Pak, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Nanti mungkin Bapak selaku pengawas dan juga mungkin sekolah yang akan didirikan itu harus koordinasi dengan kami karena ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Berbagai macam ya Pak, ada sekitar 34 poin sebetulnya yang harus disiapkan, sehingga nanti ada form yang harus diisi terkait dengan syarat-syarat tersebut. Nanti yang syarat-syarat itulah yang akan diupload Pak pada link yang memang sudah disiapkan.
Kemudian terkait dengan tadi laporan harian pengawas, betul Pak, kalau Bapak dan Ibu selaku pengawas memang tentunya harus melaksanakan kegiatan kepengawasannya terkait atau terikat dengan tupoksi Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang kita akan mencoba memodifikasi, mencoba akan melakukan rekap Pak di KCD wilayah 4 ini adalah terkait dengan mutu nantinya Pak. Jadi kita hanya menarik indikator mutu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kita melakukan refleksi baik untuk kami selaku KCD, para pengawas dan juga kepala sekolah, sehingga nanti ke depan akan melakukan proses peningkatan mutu. Jadi kita akan mengambil indikator-indikator yang nantinya akan dibuat dalam Google Form, tidak mempersulit tetapi justru mempermudah Bapak dan Ibu secara garis besarnya itu punya data yang sangat berbicara secara luas gitu ya, secara rinci. Kami hanya mengambil rekap dari apa yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan pada saat melakukan proses pengawasan. Mungkin nanti rekap yang kami terima bisa jadi tidak harian Bapak dan Ibu, tetapi berupa laporan per minggu, sehingga minggu pada kedepannya yang akan dilakukan diskusi atau coaching dengan kami, beberapa kepala sekolah dan juga para beberapa pengawas dan sekolah binaannya, itu datanya diambil dari rekap yang dibuat oleh kami Pak. Jadi nanti kita akan cross check, akan komunikasikan hal-hal apa yang perlu ditindaklanjuti, hal-hal apa yang sudah bagus, yang tentunya hal-hal yang sudah bagus itu akan menjadi praktek baik yang bisa di-share kepada sekolah yang lain. Jadi intinya seperti itu Pak, kami sedang meramu atau merancang memudahkan kita untuk membuat rekapan, tetapi nantinya basis datanya ada data dari Bapak dan Ibu. Jadi intinya kita akan merekap yang mudah, karena kalau berupa isian yang seperti halnya TRK yang pakai catatan-catatan dan evidennya berupa foto-foto itu cukup sulit kita rekap Pak, sehingga kita tidak mempunyai data yang berupa data yang mudah kita gunakan untuk misalnya pembuatan tabel, pembuatan grafik dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba akan membuat perubahan dari laporan yang akan dibuat Google Form-nya oleh kami Pak. Jadi mohon Bapak dan Ibu bersabar, Bapak dan Ibu tetap melaksanakan kegiatan harian yang bisa masuk pada TRK dan kegiatan harian yang menjadi catatan di buku harian Bapak dan Ibu selaku pengawas. Mungkin itu saja Pak yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih yang telah memberikan tambahan itu. Untuk selanjutnya, mangga kepada Bapak Jaji, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KCD serta jajarannya, rekan kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas. Terima kasih atas kesempatannya. Ini ada hal yang ingin ditanyakan Bapak. Satu, terkait dengan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan saya memfollow up apa yang tadi disampaikan sama Pak Haji Agus terkait Juklak dan Juknis. Karena kalau kita melihat dari kalender pendidikan Provinsi Jabar, itu 1 sampai dengan 3 April dinyatakan itu perkiraan libur awal Ramadan. Kemudian pada tanggal 25 April sampai dengan 10 Mei, perkiraan libur Idul Fitri. Nah, sementara kalau kita melihat kepada Juklak dan Juknis yang kemarin, petunjuk yang kemarin itu kita pelaksanaan kegiatan sanlat atau kegiatan pesantren Ramadan itu mulai tanggal 4 sampai dengan 28 April. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh ketika kegiatan pelaksanaan sanlat ini kita kolaborasikan dengan proses pembelajaran, Ibu atau Bapak. Jadi karena ini tatap muka terbatas, yang datang itu sebagian, ya kita ada 24 kelas, 12 kelas kita laksanakan untuk kegiatan pesantren Ramadan, 12 kelas lagi kita laksanakan KBM. Nah, ini kita ngikutin. Nah, itu barangkali Bapak Ibu
Mungkin jawabnya kalau misalkan berkenan Bapak dan Ibu untuk memberikan jawabannya yang pasti. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, enggak, Pak KCD, barangkali. Punten Bapak, ada tanggapan untuk pertanyaan Pak Jaji atau dari Bu Risya atau Bu Santi dan Pak Kasubag? Mungkin Bu Risa kemarin yang secara inti ya Bapak dan Ibu memang yang tadi disampaikan Bu Risa itu adalah yang terakhir yang akan dibuatkan, yang akan ditandatangani oleh Pak Gubernur, Pak Kadis kemarin Bapak dan Ibu terkait dengan smart train ya, jadwal ya. Kemudian terkait bagaimana implementasinya di satuan pendidikan Bapak dan Ibu, itu silakan Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Jadi artinya karena tetap PTMT tetap harus disesuaikan dengan kondisi. Kalau masih harus 50%, maka kondisi satuan pendidikan juga tidak boleh banyak siswa berada di satuan pendidikan 100%. Nah, jadi intinya pelaksanaannya itu dikembalikan kepada satuan pendidikan. Hanya waktu yang sudah digulirkan itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Risi, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Ya, terima kasih Bu. Hatur nuhun. Mohon izin Pak, aku bentar menuju rakor. Pak. Ya, Bu Rizky-nya lagi rakor. Mau bentar. Mohon, halo. Ya, ya. Bentar deh, mana? Ya. Punten. Mangga Pak Jaji, barangkali ini mau diulangi untuk dijawab sama Bu Risya. Kalau belum cukup dari yang Ibu Santi. Saya kira cukup barangkali Ibu. Tadi sudah dijawab sama Ibu Santi. Atur nuhun Ibu. Mohon Ibu hatur nuhun tesawios. Untuk selanjutnya itu Aksio punten. Siapa ya mangga yang Aksio, tampilannya Aksio yang raise hand punten. Atau mangga kepada Pak Heru dari SMA Muhammadiyah Subang, mangga Bapak. Barangkali masih ada yang mau disampaikan, Pak Heru. Untuk yang Aksio, baik, atau dari Pak KCD, barangkali ada yang masih mau disampaikan. Dari Bu Risa, mangga Bu. Abi cakap deh. Oh, iya. Ya. Mohon atau nuhun. Ibu Kas. Ya. Mangga. Oh iya, mangga Aksio punten siapa? Ini Bu, saya mau menanyakan hasil asesmen yang kemarin. Kan kemarin itu kita diadakan asesmen Bu, asesmen ASN Jawa Barat. Nah, itu teh untuk apa dan bagaimana nanti hasil akhirnya begitu. Terima kasih. Mangga barangkali Pak Dida. Atau dari sebentar Pak. Mungkin sedikit ya Pak ya. Oh ya, mangga Ibu. Bapak dan Ibu, asesmen itu memang tupoksi dari GTK untuk melakukan proses pemetaan dan untuk data GTK yang digunakan nantinya adalah untuk pemetaan dan juga untuk proses promosi ataupun hal yang lain. Nah,
terkait dengan asesmen itu rutinitas yang harus dilakukan karena bisa jadi Bapak dan Ibu dalam kurun waktu tertentu akan dilakukan asesmen dan asesmen itu dibutuhkan. Misalnya nih kondisi Bapak dan Ibu memiliki kemampuan di potensi apa dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak struktural itu akan dibutuhkan di bagian mana dan itu menjadi bahan untuk bisa dikaji oleh pihak GTK. Jadi sebetulnya itu rutinitas yang selalu dilakukan oleh pihak GTK terhadap seluruh ASN yang ada di Jawa Barat. Jadi ada untuk tenaga administrasi, ada untuk guru, dan itu dilakukan secara rutin yang dilaksanakan oleh pihak GTK. Sebetulnya seperti itu Pak. Jadi ada proses untuk potensi dan ada proses untuk pemetaan dan juga promosi seperti itu. Intinya seperti itu Pak. Oke, makasih Bu. Ya. Ya, bagaimana Bapak? Ya, untuk selanjutnya mangga kepada Ibu Ratna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua dan pada yang terhormat Bapak KCD, Bapak Kasubag, para kasih pelayanan, Pak kasih pengawasan, juga Bapak pengawas serta rekan-rekan kepala sekolah. Terkait dengan tadi adanya pengumuman peserta FGD itu kami dari mungkin karena kami kurang komunikasi atau bagaimana, kurang jeli atau bagaimana, karena kami belum tahu adanya peserta FGD itu Bu, untuk pelaksana FGD untuk SLB itu belum ada pengumumannya di mana gitu. Tahu-taunya tanggal 26 Maret katanya sudah masuk peserta gitu ya Bu ya, dan 29 juga nanti akan ada apa ini dilihat lagi apakah sudah masuk atau tidak. Kami belum tahu Bu itu pengumumannya, dan juga kami kebetulan di kami itu kan ada guru penggerak ya dan lain sebagainya, itu bisa bisa diikut sertakan atau bagaimana gitu. Jadi belum tahu apakah masih bisa mengikuti pendaftaran atau tidak gitu Bu. Kami tidak tahu sama sekali itu pengumumannya gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Pak KCD. Pak Kasubag, mungkin Pak Kasubag sedang ada di luar Bu, informasi. Jadi memang surat yang datang pada kami juga sepertinya telat Bapak dan Ibu ya, karena kami kemarin sore itu kemarin itu harus diminta sesegera mungkin untuk menyampaikan usulan. Dan akhirnya mohon maaf kita sudah menyampaikan usulan karena usulan itu harus sesuai dengan jenjang, kemudian merata di semua jenjang, baik artinya bukan merata, ada perwakilan di semua jenjang, SLB, SMA dan SMK, baik pengawas, kepala sekolah dan guru. Mohon izin Bapak dan Ibu yang sudah kita usulkan nih, jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini sudah tidak bisa mengusulkan dari setiap satuan pendidikan, tetapi nanti Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah dan pengawas itu bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang kita usulkan gitu loh. Jadi rumusan-rumusan untuk terkait dengan bagaimana sistem mekanisme untuk GTK, sistem untuk bagaimana menentukan sekolah yang grade A, grade B, dan C dan seterusnya dari 3 analisis tadi itu bisa dijadikan bahan masing-masing sekolah bisa memberikan masukan gitu ya kepada nanti yang terpilih menjadi calon untuk mengikuti kegiatan FGD ini. Jadi sebetulnya pengawas sekolah, mohon izin saya bacakan karena Pak Kasubag sedang berada di luar. Yang pertama adalah dari pengawas sekolah yang kita usulkan itu Pak Ajim SPD MM dari SMK, Bapak Dr. Andes Sarif Hidayat MPD dari SMK, Bapak Ahmad Zainuddin dari SMK, Ibu Dr. Teti Rahmawati MSI SPD itu dari SMK, kemudian Bapak Dr. Andes Haji Mamat Mudia Permana MMPD itu dari SMA, pengawas SMA, Bapak Dr. Andes Muhammad Bunyamin SPD MM itu SMA, kemudian Bapak atau Ibu mohon maaf ini,
Bapak In ya, Solahuddin SPDM MPD dari SMA, kemudian Bapak Dr. Asep Dudin Abdul Latif SAG MPD dari SMA, dan Ibu Hajah Dede Sumiati SPD MPD dari SMA. Sementara dari SLB diwakili pengawasnya oleh Pak Jontar Manurung S. Nah ini. Kemudian untuk kepala sekolah yang kita usulkan, 10 kepala sekolah. Yang pertama adalah Ibu Dewi Wulandari MPD, itu SLB Negeri Kapten Halim. Kemudian Ibu Ratna Suciati SPD MMPD, itu SLB Negeri Subang. Kemudian Bapak Aep Saifuddin SPD MPD, itu SLB Negeri Kerawang. Kemudian Bapak Edi Sugandi SPD MPD SMA Negeri 2 Subang, kemudian Ibu Tanti Erlianingsi SPD MPD SMA Negeri 1 Jatiluhur, kemudian Bapak Dr. Andes Suwandi MPD itu SMA Negeri 5 Karawang, Bapak Ramli STP MSI itu SMK Negeri 2 Subang, Bapak Jaka Slamet Riyadi MPD SMK Negeri Tegalwaru, kemudian Dr. Andes Makmur MT SMK Negeri Karawang, kemudian Dr. Andes Haji Wawan Cakra Herawan MPD itu SMK Negeri 1 Purwakarta. Sementara untuk gurunya 10 orang mohon nanti disampaikan pada para kepala sekolahnya mempersiapkan Dr. Anda Nur Wendah Wati MPD SLB Negeri Trituna Subang, kemudian Ibu Lili Susanti Sutriani SPD SLB Negeri Kapten Halim, Bapak Ratno Priyadi SPD SLB Negeri Kerawang. Kemudian Siti Fatona SPD, Ibu Siti Fatona SPD SMA Negeri Purwakarta, Ibu Ain Nurul Hayati ST SMK Negeri 1 Purwakarta, Ibu Eis Ratnasari itu ada SMA Negeri 2 Subang, Ibu Eti Rohayati SP SMK Negeri 2 Subang, Bapak Haji Salim Munajat MPD SMA Negeri 1 Karawang, Ibu Susi Amalia SPD SMK Negeri 2 Karawang, dan Ibu Rina Kusmiati SPD SMA Negeri 3 Karawang. Nah ini yang kemarin kita usulkan Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu yang tidak terpilih bukan yang berarti tidak dipilih, tetapi memang ini yang sementara mewakili, dan teman-teman yang lain boleh memberikan masukan, kemudian usulan kepada nanti teman-teman yang diusulkan oleh kami dari pihak KCD. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya tidak nanya, mungkin saya juga tidak tahu. Saya termasuk ke sana ya. Jadi ya, mungkin belum Bu kita ada. Share, Ibu. Nanti kita share ya Bu suratnya ya. Iya. Mungkin Bu ada juklak-juknisnya nanti mungkin ya Bu. Karena kan kami harus tahu FG itu sebagai bagaimana. Saya supaya akan share ya surat undangan mempersiapkan. sehingga kelihatan usulannya tentang apa, rumusannya harus disampaikan apa. Nanti kita akan share kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Izin Bu Yanti, izin share terkait rekening dana Bu. Oh iya, mangga, Bang Bu Herna. Izin Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK SLB Negeri, pemberitahuan pada tanggal 1 sampai 8 April sesuai surat kerjasama antara Bank BJB dengan Dinas Pendidikan Provinsi akan ada migrasi rekening BOS yang awalnya buku tabungan biasa ke rekening giro. Jadi pada tanggal 1 sampai 8 April itu akan ada pemblokiran untuk rekening BOS. Nanti untuk suratnya akan saya share di masing-masing grup kepala sekolah. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Herna. Ya, mangga sami-sami Bu Herna. Hatur nuhun. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Mbak, ada satu Bu masuk. Mangga Pak Sigit. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Untuk yang pesantren ini, kalau boleh saya sedikit ngasih saran. Ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Gimana kalau misalkan kita masukkan kitab kuning? Maksudnya kenapa kitab kuning? Karena hampir 100% ya di pesantren itu sudah dari awal sampai sekarang itu kajiannya dalam hal bidang keilmuan kita merujuk kepada kitab Ta'limut Ta'lim.
saya pikir cocok untuk diterapkan di SMK semua kita ini, Bu. Mungkin itu saja, Pak Haji. Ya, mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Saya jawab ya, Bu. Ya. Ya Pak, kitab kuning itu menjadi salah satu bahan yang bisa dijadikan referensi dalam kegiatan pesantren Ramadan ya. Ya. Tetapi prinsipnya kita kembalikan ke sekolah untuk menentukan poin per poin materi yang akan dijadikan bahan pembelajaran pada saat pesantren Ramadan. Apakah itu di pesantren maupun di sekolah, sepanjang bisa dipastikan bahwa materi itu materi yang legal formal ya, sehingga jelas sumber pematerinya dan sumber materi juga jelas gitu. Itu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Untuk selanjutnya mangga Pak Heru masih ada yang mau ditanyakan? Pak Heru dari SMA Muhammadiyah Subang. Atau untuk yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana Pak KCD? Cukup aja? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Masih ada rapat-rapat yang lain. Oh ya, mangga siap. Ya. Mau Ramadan rapat segala macam dikeluarkan ya. Iya. Iya, mangga Bapak. Untuk sesi tanya jawab dinyatakan cukup ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk kelancaran aktivitas kita selanjutnya, akan dibacakan doa kepada Bapak Dadang Tubagus Wahyuna, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la maudzubinya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati para kasih, Kasubag dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kepala sekolah, pengawas dan lainnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya menundukkan kepala dan mohon kepada yang lainnya, karena saya ada sebagai muslim akan memimpin secara muslim dan yang lainnya menyesuaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya minkum wal amwat bi rahmatika ya rahmin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalal wal ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa rekan-rekan kami, dan dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami semua, sehingga kami diberikan kemudahan dalam bekerja, dan kelak di akhirat dimasukkan ke dalam tempat orang-orang yang Engkau sayangi dan ridhoi. Ya Allah, ya Fatahu, Tuhan yang Maha Pembuka, bukakanlah kebaikan-kebaikan kepada kami pada hari ini dan seterusnya, sehingga ketika kami menjalankan tugas sesuai dengan syariat-Mu dan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, berikanlah kami semua petunjuk, karena siapapun yang diberi petunjuk oleh-Mu, tidak ada yang bisa siapapun yang menyesal kami semua. Ya Allah, ya Mujib, Tuhan yang Maha mengabulkan, akhirnya segalanya kuserahkan kepadamu. Hanya kepadamu kami berdoa dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
tunjukkanlah kami Punten, Pak Dadang nggak ada suaranya? Sinyal kayaknya, Bu. Iya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah rapat mingguan hari ini berjalan dengan lancar dan tertib, dengan dibacakannya dan diakhirinya dengan doa, semoga memberikan kelancaran bagi aktivitas untuk kita semua. Amin. Dan untuk yang terakhir, saya atas nama pribadi dan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 mengucapkan marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah saum. Ya. Akhir kata mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk partisipasi dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Bu. Atur nuhun kasadayana. Waalaikumsalam. Punten samudaya kalepatan. Sami-sami. Ibu sami-sami. Izin live ya, Bu. Live. Live.